adik-adik. Ya halo Bu, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik sehat-sehat semua ya. Nah adik-adik, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini walaupun kita secara online. Adik-adik, kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan dan memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo kita bangkit berdiri. Adik, kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami selama seminggu penuh. Engkau telah memberkati kami dari aktivitas-aktivitas yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, berkatilah kami yang akan melakukan ibadah Tuhan pada hari ini. Kiranya Kau memberkati kami, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu lagu lagi, yaitu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Hai anak-anak, selamat bertemu kembali. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Yuk kita baca sama-sama ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini Tuhan ingin kita belajar dari semut. Apa sih keistimewaan semut? Coba kalian bayangkan tentang semut. Ya, coba lihat di kiri dan kanan kita, semut itu seperti apa sih? Ya, coba. Yang pertama, semut itu selalu bergerak. Kemana-mana jalan, kemana-mana jalan. Ya, kemana dia jalan? Dia selalu mencari sumber makanan. Dan yang ajaibnya, dia selalu mengajak teman. Kalau dia sudah dapat satu makanan, dia akan mengajak teman-temannya untuk membawa makanan itu sama-sama. Makanannya dibawa kemana? Ke sarang semut, anak-anak. Ya, mereka akan menyimpan makanan itu. Dan tidak hanya sehari, tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali mereka akan keluar dari sarang. Mereka mencari lagi makanan hingga mereka dapat, lalu mereka bawa lagi ke sarang. Nah, pertanyaannya, untuk apa sih semut menyimpan makanan? Ya, supaya mereka mempunyai persediaan makanan di musim hujan. Kemudian mereka terbebas dari kelaparan dan mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri. Makanan tersebut cukup tersedia untuk seluruh anggota keluarga dan kerabat mereka. Mantap gak tuh semut? Hebat ya anak-anak ya. Nah, apa yang Tuhan inginkan yang kita lakukan supaya kita belajar dari semut? Yang pertama anak-anak, rajin dan tidak malas. Bukan nonton HP melulu. Ayo, siapa yang suka nonton HP seharian? Hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, tidak ada lagi nonton HP seharian ya. Ya. Atau tidur-tiduran terus-menerus. Itu tidak baik anak-anak. Kita tidak belajar dari semut seperti itu. Coba deh perhatikan, ada nggak semut yang kerjanya tidur aja? Paling semut mati itu ya. Nah, kemudian anak-anak yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, belajar dari semut seperti apa? Misalnya, kita ada PR. Nah, PR itu harus langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau semut itu terus bergerak, kita juga begitu. Kalau ada PR, langsung dikerjakan. Ya, walaupun tidak diperintah oleh papa mama, tapi kesadaran kita sendiri, kita mengerjakan tugas kita. Bisa kan? Nah, yang ketiga, kita belajar sendiri anak-anak. Ya,
Kita belajar sendiri, membaca sendiri, cari di Google kalau tidak tahu, atau bisa tanyakan ke papa mama atau teman-teman kita yang lebih pintar. Kemudian apalagi? Semut itu mandiri, dia bisa pergi sendiri. Dalam kehidupan anak-anak seperti apa? Anak-anak juga harus bisa makan sendiri, pakai sepatu sendiri, serta menyiapkan segala kebutuhannya sendiri. Gak usah nunggu papa mama, ya. Bisa kan? Nah, dan yang terakhir, keistimewaan semut itu menyimpan. Menyimpan itu apa, Nana? Menyimpan itu adalah menabung, ya. Jadi, kita juga harus menabung karena ada saat-saatnya di mana kita juga tidak punya uang. Kita mungkin papa mama kita lagi tidak punya uang. Nah, kalau kita sudah menabung, kita butuh sesuatu untuk sekolah, kita bisa ambil dari tabungan kita. Ya, anak-anak ya. Nah, seperti semut, dia juga menabung di musim panen. Ya, dia menabung di musim panas, bukan di musim susah menabungnya, tetapi ketika kita menerima banyak, ada rezeki banyak, ada uang banyak yang kita terima, kita harus simpan untuk persediaan. Nah, anak-anak, yuk kita lihat video berikut ini, bagaimana kisah semut dan si belalang yang malas. Bagaimana akhir hidup si semut dengan kerajinannya yang mengumpulkan makanan. Kita lihat ya. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan. Burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah. Nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang,
Semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. La, 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 Saat la, itu, la, seekor la, tupai la, mengeluarkan la, kepalanya la, dari la, pohon. la. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju. Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya. Dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang.
Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Nah, apa yang terjadi pada orang malas? Alkitab mengatakan yang terjadi pada orang malas adalah kelaparan. Ya, seperti belalang tadi, karena di waktu musim panen, musim panas, kerjaannya main biola terus, maka apa yang terjadi? Dia tidak cukup persediaan pada musim hujan, akhirnya dia kelaparan. Kemudian apa yang terjadi pada orang malas? Yaitu miskin, ya. Oleh sebab itu kita harus rajin menyimpan seperti semut supaya kita tidak miskin. Dan yang terakhir adalah kekurangan. Nah, anak-anak, tidak hanya saja di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, kita juga harus rajin. Ingat, rajin untuk berdoa, rajin untuk bernyanyi, rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menjanjikan kita kehidupan yang kekal pada setiap orang yang percaya kepadanya. Ingat kan? Yohanes 3 ayat 16. Nah, baik anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kita baca yuk sama-sama Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Baik, mari kita berdoa anak-anak. Lipat tangan kembali, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Belajar dari semut yang rajin dan yang tidak malas serta rajin menabung. Berkati kami Tuhan, supaya kami seperti semut yang selalu belajar sendiri, yang selalu mengerjakan PR kalau ada, dan yang selalu menabung. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang hari ini adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan di dalam hati adik-adik dan juga dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau bernyanyi satu pujian lagi, yaitu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini, walaupun secara online Tuhan, Engkau telah memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan, sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami di tempat ini Tuhan, dalam sekolahnya mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik kami tempat ini, kiranya Engkau memberikan mereka selalu kesehatan, serta juga umur yang panjang, serta dilancarkan dalam setiap pekerjaan Tuhan. Begitu juga kami ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, juga memberikan umur yang panjang, serta kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami, terlebih-lebih di kota tempat kami tinggal ini, Jakarta dan sekitarnya Tuhan, kiranya Engkau memberkati agar pandemi yang sedang terserang pada saat ini dapat segera berlalu, sehingga kami dapat kembali memuji dan memuliakan Engkau di rumahmu langsung Tuhan, bersama-sama Tuhan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.